nilai saya jelek. Tapi Bapak jujur. Sekarang giliran saya menyelamatkan hidup Bapak. Siapa sangka, ucapan itu datang dari seorang dokter yang dulu hampir dikeluarkan dari sekolah, kepada guru yang dipecat karena menolak menjual nilai. Inilah kisah tentang kejujuran, karma, dan balasan yang datang dengan cara tak terduga. Halo, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberkahi rezeki yang lancar hari ini. Tulis di kolom komentar ya, dari kota mana kalian menonton kisah menyentuh ini. Pagi itu, udara di SMA Nusantara masih sejuk. Sinar matahari menembus jendela ruang guru, memantul di meja-meja kayu yang penuh tumpukan berkas. Di pojok ruangan, duduklah Pak Surya. Pria berusia hampir 60 tahun dengan rambut mulai memutih dan kacamata bundar yang sudah agak longgar di hidungnya. Ia tengah menatap lembar nilai ujian fisika yang berserakan di mejanya. Tangannya berhenti di satu nama. Raffi Darmawan, anak pejabat daerah yang terkenal arogan, tapi selalu lulus dengan nilai tinggi, entah bagaimana caranya. Nilai fisikanya kali ini jauh di bawah batas kelulusan. Pak Surya menarik napas panjang, lalu menulis angka itu dengan tegas, 48. Tak lama kemudian, suara langkah sepatu berderap mendekat. Pintu ruang guru terbuka perlahan, menampakkan sosok Bu Ratih, kepala sekolah yang selalu tampil elegan dengan blazer pastel dan rambut bergelombang sebahu. Senyumnya terlihat kaku saat menghampiri meja Pak Surya. Pak Surya, sapanya lembut, tapi nadanya mengandung tekanan. Nilai Raffi bisa kita bicarakan sebentar. Pak Surya mendongak pelan. Ada yang salah dengan nilainya, Bu? Bu Ratih menarik kursi dan duduk di depan meja. Nilainya terlalu rendah. Anda tahu sendiri, Raffi anaknya Pak Darmawan. Tahun ini dia harus lulus. Apalagi ayahnya penyumbang besar untuk sekolah ini. Pak Surya menegakkan punggungnya. Saya tahu, Bu. Tapi nilai bukan soal sumbangan. Raffi tidak layak lulus. Ujiannya kosong. Tugasnya tidak pernah dikumpul. Bu Ratih menatapnya dalam-dalam. Saya paham idealisme Bapak. Tapi kita juga harus realistis. Kalau Raffi tidak lulus, Bapak tahu sendiri konsekuensinya. Sekolah bisa kehilangan banyak. Kalau sekolah kehilangan karena kejujuran, berarti kita memang layak kehilangan. Bu, jawab Pak Surya tenang tapi tajam. Ruangan itu mendadak hening. Hanya terdengar detik jam dinding yang terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Bu Ratih menghela napas, berdiri, dan menepuk meja pelan. Saya akan sampaikan keputusan Bapak ini pada pihak atas. Semoga Bapak siap dengan akibatnya. Pak Surya hanya mengangguk. Saya selalu siap untuk jujur. Setelah kepala sekolah pergi, Pak Surya memandangi tumpukan kertas ujian itu sekali lagi. Ia tahu risikonya besar. Tapi prinsipnya sederhana. Selama dia masih bisa berdiri di depan papan tulis, nilai harus mencerminkan kerja keras, bukan nama besar. Sore harinya, suasana di ruang kelas 12 IPA menjadi ramai. Beberapa murid berkumpul di depan meja Pak Surya, ingin tahu nilai akhir mereka. Di antara mereka, tampak Reno, murid paling nakal di kelas itu. Kaos seragamnya tak dikancing sempurna. Rambutnya sedikit berantakan, tapi matanya tajam penuh rasa ingin tahu. Pak, nilai saya pasti jeblok, ya? Katanya sambil tertawa setengah gugup. Pak Surya tersenyum. Kamu tidak sempurna, tapi kamu jujur. Itu yang saya hargai. Nilaimu cukup untuk lulus. Reno terkekeh lega. Serius, Pak? Kirain saya udah didu. Belajar itu bukan tentang jadi sempurna, Ren. Tapi tentang mau berubah. Percakapan mereka terhenti ketika pintu kelas terbuka keras. Raffi masuk bersama dua temannya. Langkahnya mantap, wajahnya dingin. Ia melempar pandangan ke meja Pak Surya, lalu berbicara dengan nada tinggi. Pak, ini nilai saya apa-apaan? 48? Bapak tahu nggak siapa ayah saya? Pak Surya menatapnya tanpa gentar. Saya tahu. Tapi di kelas ini, saya tidak mengajar anak pejabat. Saya mengajar murid yang sama derajatnya. Raffi mengepalkan tangan. Kalau Bapak nggak ubah nilai saya, Bapak bakal nyesel. Katanya dengan nada mengancam sebelum keluar dari kelas. Reno yang sedari tadi memperhatikan hanya bisa bergumam pelan. Gila, Bapak berani banget. Pak Surya menatap papan tulis yang mulai pudar tulisannya. Kalau saya takut sama ancaman,
Saya nggak pantas jadi guru. Malamnya, di rumah kecil sederhana di pinggir kota, Pak Surya duduk di meja makan yang juga berfungsi sebagai meja kerja. Di depannya, tersusun buku catatan murid-muridnya. Ia membuka halaman terakhir dan menuliskan satu kalimat yang selalu ia pegang sejak awal menjadi guru. Kejujuran mungkin membuat kita kehilangan banyak hal, tapi itu satu-satunya yang tak bisa dibeli kembali. Ia menutup bukunya, memandangi foto lamanya bersama murid-murid angkatan pertama. Matanya berkaca. Ia tahu, hari-hari tenangnya mungkin akan segera berakhir. Tapi bagi Pak Surya, tidak ada yang lebih tenang daripada hati yang bersih. Sementara itu, di rumah besar di pusat kota, Raffi mengamuk di hadapan ayahnya, Tuan Darmawan. "Pak, guru itu seenaknya. Masa nilai saya 48? Tuan Darmawan menatap anaknya dengan wajah dingin. "Namanya siapa tadi? Surya?" Raffi mengangguk cepat. "Iya, Surya, guru fisika." Senyum tipis muncul di bibir Darmawan. "Baik, besok Bapak urus." Tidak ada guru kecil yang bisa seenaknya mempermalukan keluarga Darmawan. Dan malam itu, satu keputusan kecil dari seorang guru jujur akan mengguncang hidupnya untuk tahun-tahun berikutnya. Sebuah awal dari perjuangan panjang antara kejujuran dan kekuasaan. Pagi berikutnya, suasana ruang guru terasa berbeda. Beberapa guru berbisik-bisik saat Pak Surya masuk membawa map nilainya. Biasanya mereka menyambut ramah. Tapi kali ini tatapan mereka penuh kekhawatiran, seperti sudah mendengar sesuatu yang tidak baik. Pak Surya berusaha tetap tenang. Ia menaruh map itu di mejanya dan mulai menyiapkan bahan pelajaran. Namun sebelum sempat membuka buku, pintu ruang guru terbuka dengan keras. Bu Ratih, kepala sekolah, datang dengan wajah tegang. Di belakangnya, dua pria berpakaian rapi mengikuti. Salah satunya adalah Tuan Darmawan. "Pak Surya," suara Bu Ratih datar tapi dingin. "Bisa ikut kami ke ruang kepala sekolah sekarang?" Beberapa guru langsung berhenti berbicara. Semua mata tertuju pada Pak Surya yang berdiri pelan, lalu mengikuti langkah mereka keluar ruangan tanpa banyak bicara. Ruang kepala sekolah yang biasanya tenang kini terasa menekan. Aroma kopi hitam bercampur dengan ketegangan yang menggantung di udara. Tuan Darmawan duduk di kursi tamu dengan kaki bersilang, jas hitamnya rapi, jam tangan mahal berkilau di pergelangan. "Begini, Pak Surya," kata Bu Ratih pelan, mencoba membuka percakapan. "Pak Darmawan datang karena ada sedikit masalah dengan nilai putranya." Pak Surya tetap tenang. "Saya paham, Bu. Nilai Raffi memang rendah karena hasil ujiannya tidak memenuhi kriteria." Darmawan menatap tajam. "Tidak memenuhi kriteria? Atau Bapak memang sengaja menjatuhkan anak saya?" "Tidak, Pak. Saya hanya menilai sesuai kemampuan. Semua murid saya perlakukan sama." Darmawan mengeluarkan selembar amplop tebal dari dalam jasnya, menaruhnya di meja, lalu bersandar santai. "Bapak tahu siapa saya, kan? Saya bisa pastikan Bapak tidak kekurangan apapun sampai pensiun. Asal satu hal saja, ubah nilainya." Pak Surya menatap amplop itu lama, lalu mengangkat pandangannya. "Maaf, Pak. Saya tidak menjual nilai." Rahang Darmawan menegang. Ia menepuk meja dengan keras. "Bapak pikir kejujuran bisa bikin Bapak hidup? Dunia ini nggak sesederhana itu, Pak Surya." Suasana membeku. Bu Ratih mencoba menengahi. "Pak Darmawan, mohon tenang. Kita bisa bicarakan ini dengan baik-baik." "Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi," potong Darmawan tajam. "Kalau sekolah ini tidak bisa bersikap profesional, saya akan pastikan dana bantuan dari pemerintah daerah berhenti bulan depan. Dan guru seperti Anda," ia menunjuk ke arah Pak Surya, "tidak pantas mengajar di sekolah ini." Pak Surya tetap berdiri tegak. "Silakan, Pak. Saya tidak takut kehilangan pekerjaan. Tapi saya takut kehilangan harga diri." Darmawan tertawa pendek. "Harga diri tidak bisa bayar tagihan, Pak." Ia berdiri, merapikan jasnya, lalu menatap Bu Ratih. "Saya tunggu kabar baiknya, secepatnya." Begitu Darmawan keluar ruangan, Bu Ratih langsung menutup pintu dan menatap Pak Surya dengan wajah putus asa. "Pak Surya, kenapa Bapak keras sekali? Saya tahu Bapak orang baik, tapi Bapak harus mengerti posisi saya juga. Sekolah ini bisa kena imbasnya." "Bu Ratih,
jawab Pak Surya pelan. Kalau sekolah ini berdiri di atas kebohongan, berarti kita tidak sedang mendidik. Kita sedang menghancurkan masa depan anak-anak itu. Bu Ratih menunduk. Kata-kata itu seperti tamparan halus, tapi menancap dalam. Ia tahu Pak Surya benar, tapi di sisi lain, ancaman dari atas terlalu besar. Sore hari, kabar tentang pertemuan itu mulai menyebar. Beberapa guru mendekati Pak Surya dengan wajah cemas. "Pak, hati-hati," katanya anak pejabat itu marah besar. Bisik salah satu guru muda. "Bapak tahu sendiri, mereka bisa bikin kita susah." Pak Surya hanya tersenyum lemah. "Saya sudah lama hidup susah, Bu. Tapi saya tidak mau hidup dengan rasa bersalah." Saat itu juga, dari arah lorong datang Reno, membawa buku tugas yang lusuh. "Pak, saya dengar Bapak dipanggil kepala sekolah gara-gara nilai anak pejabat, ya?" Pak Surya tersenyum kecil. "Kamu selalu cepat tahu gosip ya, Ren?" Reno menatapnya serius. "Bapak hati-hati. Orang kayak mereka nggak suka ditentang." "Tidak semua orang harus disukai, Reno. Yang penting, kita tidak salah." Reno menatap wajah gurunya yang mulai tampak lelah, tapi masih memancarkan keyakinan yang sama seperti dulu. Dalam hati, ia kagum, tapi juga takut. Ia belum pernah melihat orang seberani itu menentang kekuasaan. Malam itu, di rumahnya yang sederhana, Pak Surya duduk termenung. Hujan turun deras di luar jendela. Di atas meja, amplop coklat dari Tuan Darmawan masih tergeletak, ditinggalkan begitu saja setelah Bu Ratih memintanya membawa pulang untuk dipikirkan dulu. Pak Surya mengambil amplop itu, membukanya. Di dalamnya, uang tebal tertata rapi. Jumlah yang cukup untuk hidup nyaman selama berbulan-bulan. Ia menatap uang itu lama, lalu menutup amplopnya kembali. Dengan langkah pelan, ia menuju dapur kecil, menyalakan kompor, dan meletakkan amplop itu di atas nyala api. Kertasnya berkerut, lalu terbakar menjadi abu. Api itu memantulkan cahaya hangat di wajahnya. Tapi di balik sorot matanya, tersimpan perasaan campur aduk, antara lega dan takut. Ia tahu, keputusannya hari ini akan mengubah hidupnya. Dan di luar sana, di rumah besar di pusat kota, Tuan Darmawan tersenyum dingin di balik jendela kantornya. Ia menyalakan sebatang rokok, menghembuskan asapnya perlahan. "Baiklah, Pak Guru," gumamnya pelan, "kalau begitu caramu bermain, mari kita lihat siapa yang jatuh duluan." Pagi itu langit tampak suram, seakan ikut menanggung beban yang sedang menimpa SMA Nusantara. Angin berhembus pelan, membawa suara murid-murid yang sedang berbaris untuk upacara bendera. Di ruang kepala sekolah, suasana sebaliknya, tegang dan dingin. Pak Surya berdiri di depan meja Bu Ratih, membawa map berisi laporan nilai akhir. Wajahnya terlihat tenang, tapi sorot matanya menyiratkan lelah yang dalam. Di hadapannya, Bu Ratih duduk dengan tangan bergetar, menatap selembar surat dengan cap resmi berwarna merah. "Pak Surya," suaranya pelan. Saya dapat surat dari Dinas Pendidikan." Katanya, hasil audit internal menemukan banyak kejanggalan dalam sistem penilaian mata pelajaran fisika. Pak Surya menatapnya datar. "Kejanggalan?" tanyanya tenang. "Atau alasan untuk menyingkirkan saya?" Bu Ratih menunduk. Ia tahu betul apa yang sedang terjadi, tapi tak berani melawan tekanan dari atas. "Saya sudah coba menunda, Pak, tapi saya nggak bisa menolak perintah langsung dari pejabat daerah. Saya benar-benar minta maaf." Pak Surya menarik napas panjang. Ia menatap surat itu, lalu perlahan membaca isi singkatnya. Dengan ini, guru atas nama Surya Darmawan diberhentikan secara tidak hormat karena dugaan pelanggaran administrasi dan ketidakmampuan menjaga etika profesional. Tangannya bergetar, tapi ia tidak berkata apa-apa. Hanya menutup mapnya, menatap Bu Ratih yang hampir menitikkan air mata. "Saya mengerti, Bu," katanya akhirnya. Suaranya pelan namun tegas. "Saya tidak marah. Saya hanya sedih. Karena sekolah ini sudah lupa untuk membedakan kebenaran dan kenyamanan." Saat Pak Surya melangkah keluar ruangan, lorong sekolah terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkahnya seperti meninggalkan bagian dari hidupnya sendiri. Beberapa guru menatapnya dengan iba. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk agar tidak harus menatap matanya. Reno berdiri di ujung koridor, memegang buku di dada.
Pak, itu beneran? Bapak dipecat? Tanyanya dengan nada tak percaya. Pak Surya berhenti di depannya. Iya, Ren. Kadang orang jujur memang harus pergi lebih dulu. Reno menatap gurunya itu lama. Ada rasa marah dan sedih yang bercampur di matanya. Tapi, Bapak nggak salah. Semua orang tahu Raffi yang curang. Ini nggak adil. Pak Surya tersenyum, meski matanya berkaca. Keadilan nggak selalu datang cepat, Reno. Tapi jangan berhenti percaya padanya. Beberapa murid lain mulai berdatangan. Dina, murid perempuan berhijab pastel yang lembut, menghampiri sambil menahan tangis. Pak, tolong jangan pergi. Kalau Bapak nggak ada, siapa yang bakal ngajar kita kayak dulu lagi? Pak Surya menepuk bahu Dina. Belajarlah, Dina. Kalau kalian terus menuntut ilmu dengan jujur, itu sudah cukup buat saya. Dina terisak. Murid-murid lain ikut berkumpul di sekitar mereka. Bahkan beberapa guru muda mulai menangis diam-diam di balik pintu kelas. Namun, di tengah suasana haru itu, tiba-tiba suara berat memecah keheningan. Apa ini? Drama murahan. Semua menoleh. Raffi berdiri dengan seragam rapi, senyum sinis di wajahnya. Pak Surya, kalau Bapak nggak bisa jaga nama baik sekolah, ya pantas aja dipecat. Reno spontan maju satu langkah. Wajahnya memerah. Mulutmu itu, Raff. Sudah, Reno. Pak Surya menahan bahu Reno dengan lembut. Tidak perlu marah. Ada hal yang tidak bisa dijelaskan dengan debat. Raffi mendengus, lalu berjalan pergi dengan langkah penuh percaya diri. Pak Surya hanya menatap punggungnya menghilang di balik koridor. Dalam hatinya, ia tahu, anak itu bukan musuhnya, hanya korban dari sistem yang salah. Setelah jam sekolah usai, Pak Surya kembali ke ruang guru untuk terakhir kalinya. Ia membuka laci mejanya, mengeluarkan beberapa foto lama, foto angkatan pertama yang pernah diajar, tumpukan surat ucapan terima kasih dari murid-murid yang kini sudah sukses. Ia memasukkan semuanya ke dalam tas kulit tuanya, lalu menatap papan tulis kecil di pojok meja, tempat ia dulu menulis kutipan motivasi setiap minggu. Kali ini, dengan spidol hitam, ia menulis satu kalimat terakhir. Kejujuran tak akan membuatmu cepat naik, tapi akan membuatmu berdiri tegak saat semua runtuh. Saat keluar dari ruang guru, matahari sore menyinari wajahnya yang mulai berkerut, namun masih terlihat gagah. Di luar gerbang sekolah, Reno sudah menunggu. Ia berlari kecil menghampiri, membawa bungkusan nasi bungkus. Pak, saya tahu Bapak belum makan. Nih, buat Bapak. Pak Surya tersenyum hangat. Terima kasih, Reno. Tapi kamu nggak perlu repot. Bukan repot, Pak, kata Reno pelan, suaranya serak menahan emosi. Saya cuma pengen Bapak tahu, masih ada yang percaya sama Bapak. Pak Surya mengangguk pelan. Itu sudah cukup, Nak. Ia berbalik, berjalan menjauh dari sekolah yang selama puluhan tahun menjadi rumahnya. Langkahnya lambat, tapi mantap. Sementara dari jendela lantai 2, Bu Rati berdiri dia menatap kepergiannya. Ada air mata di sudut matanya yang cepat ia hapus sebelum terlihat orang lain. Dan dari mobil hitam yang parkir di pinggir jalan, Tuan Darmawan memperhatikan dengan senyum tipis di wajahnya. Selesai juga urusan kecil ini, gumamnya pelan, sebelum menaikkan kaca jendela dan pergi meninggalkan halaman sekolah. Hujan mulai turun pelan, membasahi tanah halaman. Di bawah rintik itu, seorang guru tua berjalan sendirian, membawa tas kulit tuanya, meninggalkan sekolah yang dulu ia banggakan, tanpa tahu bahwa langkah kecil hari itu akan menjadi awal dari takdir besar di masa depan. Beberapa hari setelah kepergian Pak Surya, suasana di SMA Nusantara berubah drastis. Murid-murid masih membicarakan pemecatan itu di setiap sudut sekolah. Ada yang marah, ada yang pasrah, tapi sebagian besar memilih diam. Tak ada yang berani melawan keputusan yang datang dari atas. Namun satu orang tampak berbeda, Reno. Murid yang selama ini dikenal nakal, malas, dan suka membantah guru, justru terlihat gelisah dan tidak bisa tenang. Ia duduk di bangku paling belakang kelas, menatap kosong ke arah papan tulis. Pelajaran fisika kini diampu oleh guru pengganti baru, seorang pria muda bernama Pak Tito. Ia berpenampilan rapi dan berusaha tampak berwibawa, tapi suasana kelas tetap hambar. Tidak ada yang berani bercanda, tidak ada tawa. Reno menatap papan tulis yang penuh rumus.
Dalam pikirannya, yang ia dengar bukan suara Pak Tito, melainkan suara lembut Pak Surya yang dulu sering berkata, "Reno, kalau kamu salah, bukan berarti kamu bodoh. Itu berarti kamu sedang belajar." Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalanya. Ia menghela napas, menunduk, lalu mencoret-coret buku catatannya tanpa semangat. Waktu istirahat, Reno duduk sendirian di taman belakang sekolah. Biasanya tempat itu ramai, tapi kini sepi. Dina menghampiri dengan langkah pelan, membawa 2 gelas minuman kemasan. "Reno, kamu nggak ke kantin?" tanya Dina lembut. Reno hanya menggeleng. "Nggak lapar." Dina duduk di sampingnya, menatap tanah basah bekas hujan. "Aku sedih banget waktu Pak Surya pergi. Rasanya sekolah ini nggak sama lagi." Reno mengangguk pelan. "Bapak itu satu-satunya guru yang percaya sama aku. Yang lain cuma lihat aku sebagai pembuat masalah." "Pak Surya pernah bilang ke aku," lanjut Dina, "setiap murid punya cahaya sendiri. Hanya saja, kadang tertutup debu masa lalu." Reno tersenyum tipis. "Cahaya? Ya, kalau begitu, aku ini kayak lilin yang udah hampir padam." Dina menatapnya prihatin. "Kamu bisa berubah, Ren. Bapak pasti senang kalau tahu kamu masih mau berjuang." Hari demi hari berjalan lambat. Reno mencoba bertahan, tapi semangat belajarnya kian menurun. Tanpa kehadiran Pak Surya, kelas terasa seperti ruang kosong. Ia sering datang terlambat, tugasnya jarang dikumpulkan, dan nilainya makin anjlok. Suatu siang, ia dipanggil ke ruang BK. Di sana sudah menunggu Bu Ratih dan 2 guru lainnya. Wajah Bu Ratih terlihat lelah, tapi tetap berusaha tegas. "Reno," katanya pelan, "nilai kamu turun drastis. Kamu sudah sering melanggar tata tertib. Kalau begini terus, kamu bisa kena du." Reno menunduk, tidak membantah. Biasanya dia akan menjawab dengan sinis, tapi kali ini tidak. Bu Ratih melanjutkan, "Saya tahu kamu kehilangan sosok guru yang kamu hormati, tapi kamu tidak bisa terus seperti ini. Hidup tetap jalan." Reno menatapnya dengan mata yang mulai berair. "Kalau sekolah ini aja bisa buang orang kayak Pak Surya, kenapa saya harus percaya sama tempat ini, Bu?" Kata-katanya membuat ruangan itu hening. Bu Ratih terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, "Saya juga kehilangan dia, Reno. Tapi hidup itu bukan soal siapa yang benar. Kadang, orang benar juga bisa kalah." Reno menghela napas dalam-dalam, lalu keluar dari ruangan itu tanpa bicara. Sore harinya, Reno berjalan pulang melewati gang sempit yang biasa dilalui Pak Surya setiap hari. Ia menatap rumah tua di ujung gang, rumah sederhana dengan pagar kayu yang catnya mulai mengelupas. Tanpa berpikir panjang, Reno melangkah masuk ke halaman dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu dibuka. Muncul sosok Pak Surya dengan wajah lelah tapi tersenyum hangat. "Reno? Wah, Bapak kira kamu gak bakal mau ketemu lagi." Reno menunduk, merasa bersalah. "Saya cuma pengen tahu Bapak baik-baik aja." Pak Surya mempersilakan masuk. Rumah itu sederhana. Ada rak buku tua, meja kayu dengan cangkir teh, dan papan tulis kecil di dinding. "Bapak masih ngajar?" tanya Reno sambil melirik catatan-catatan di meja. Pak Surya tertawa kecil. "Sekarang murid-murid Bapak cuma anak-anak tetangga. Tapi rasanya sama saja. Mengajar itu bukan profesi, Ren. Itu panggilan hati." Reno duduk diam. "Saya kangen cara Bapak ngajar. Sekarang kelas sepi, kayak kehilangan nyawa." Pak Surya menatapnya dengan lembut. "Reno, jangan biarkan kepergian Bapak jadi alasan kamu berhenti berjuang. Kalau kamu gagal, berarti mereka menang." Reno menatap ke arah gurunya. "Tapi saya nggak tahu mulai dari mana." "Mulai dari percaya sama diri sendiri," jawab Pak Surya tenang. "Dan jangan lupa, yang jujur mungkin tersingkir sekarang, tapi suatu hari dia akan dibutuhkan dunia." Kalimat itu menancap kuat di hati Reno. Ia pulang dengan langkah berat, tapi matanya tak lagi kosong seperti tadi. Beberapa minggu berlalu. Nilai-nilai Reno masih buruk, tapi kali ini ia mencoba memperbaikinya. Ia datang lebih pagi, duduk di depan kelas, dan mulai mencatat dengan sungguh-sungguh. Teman-temannya heran melihat perubahan itu. Namun, nasib belum berpihak padanya. Saat pembagian nilai akhir,
Reno dinyatakan tidak lulus. Ia menatap kertas itu lama, sebelum akhirnya tersenyum kecil. Bapak bilang, yang penting jujur, gumamnya lirih. Bu Ratih yang menyerahkan surat hasil ujian itu menatap Reno dengan mata berkaca. Kamu tahu, Reno, kadang gagal itu bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Reno mengangguk pelan, lalu meninggalkan sekolah dengan langkah tenang. Ia tak tahu kemana akan pergi, tapi satu hal pasti, ia ingin membuktikan bahwa Pak Surya tidak salah menaruh harapan padanya. Dan di rumah kecil di ujung gang, Pak Surya duduk membaca koran bekas. Saat melihat nama-nama murid yang lulus, ia mencari-cari nama Reno, tapi tak menemukannya. Namun alih-alih kecewa, ia tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Ren, kadang orang yang gagal hari ini adalah orang yang disiapkan untuk masa depan yang luar biasa. Tahun-tahun berjalan pelan, dan kehidupan Pak Surya berubah drastis sejak hari ia meninggalkan sekolah. Dari seorang guru yang disegani, kini ia menjadi pria tua yang berjuang sekadar untuk bertahan hidup. Rumah sederhananya yang dulu masih tampak layak kini mulai tampak kusam. Cat dinding memudar, atap seng bocor di beberapa tempat, dan meja kayu tempatnya menulis mulai lapuk dimakan waktu. Meski begitu, setiap pagi Pak Surya tetap bangun pukul 5, menyeduh teh hangat, dan membuka jendela yang berderit. Kebiasaan lamanya sebagai pendidik belum hilang. Ia masih mencatat hal-hal kecil di buku tulis lusuh yang kini menjadi semacam diari harapan. Kadang, ia menulis pesan-pesan motivasi seolah sedang berbicara pada murid-muridnya dulu. Jangan takut gagal, karena gagal hanyalah jalan memutar menuju keberhasilan. Tulisnya suatu pagi, dengan tulisan tangan yang mulai gemetar. Untuk mencukupi hidup, Pak Surya kini mengajar les privat anak-anak SD di sekitar lingkungannya. Bayarannya tidak seberapa, kadang hanya diberi beras atau lauk oleh orang tua murid. Namun bagi Pak Surya, setiap kali melihat mata anak-anak itu berbinar saat memahami pelajaran, hatinya hangat. Pak, kenapa rumusnya harus pakai kali 2? Tanya seorang anak laki-laki polos. Pak Surya tersenyum lembut. Karena di dunia ini, nak, ada hal-hal yang tidak cukup dijelaskan dengan satu alasan. Seperti kebaikan, harus dilakukan 2 kali supaya terasa artinya. Anak itu tertawa kecil. Sementara Pak Surya menatap mereka dengan rasa bangga. Meski hidupnya berat, ia masih merasa berguna. Namun begitu anak-anak pulang, sepi kembali menyelimuti rumahnya. Di dinding, foto-foto lama murid-murid SMA Nusantara masih tergantung. Salah satunya foto bersama kelasnya. Di baris belakang, tampak wajah Reno yang dulu sering membuat onar tapi kini menatap kamera dengan senyum kikuk. Pak Surya memandangi foto itu lama. Entah kamu di mana sekarang, Ren? Gumamnya pelan. Semoga kamu baik-baik saja. Sore itu, hujan turun deras. Atap bocor di beberapa titik membuat lantai becek. Pak Surya sibuk menampung air hujan dengan ember kecil, lalu duduk bersandar di kursi rotan yang sudah goyah. Ia batuk keras. Suara napasnya mulai berat. Belakangan ini tubuhnya sering lemas. Kadang ia merasa pusing mendadak, tapi selalu ia abaikan. Mungkin cuma masuk angin, pikirnya setiap kali. Di luar rumah, kehidupan terus berjalan. Sekolah yang dulu memecatnya kini semakin megah, dindingnya dicat baru, dan papan nama berubah menjadi SMA Nusantara Plus. Dari kejauhan, Pak Surya sering melewati gerbang itu hanya untuk melihat murid-murid baru berseragam rapi. Ia tak lagi dikenal, tapi tidak pernah menyimpan dendam. Yang ia sesalkan hanyalah satu hal, sistem yang membuat kejujuran tampak bodoh. Suatu sore, saat ia menunggu angkot di pinggir jalan seusai mengajar les, 2 remaja bersepeda lewat sambil bercanda. Salah satu menabrak genangan air, dan cipratannya mengenai celana Pak Surya. Maaf, kek, seru salah satu dari mereka. Pak Surya hanya tersenyum. Hati-hati ya, nak. Remaja itu menoleh, lalu berkata ke temannya, itu Pak Surya, ya? Dulu dia guru di SMA sebelah katanya. Yang dipecat itu, sahut temannya. Gara-gara anak pejabat, kan? Mereka berdua mengayuh sepeda menjauh, sementara Pak Surya berdiri diam, menatap punggung mereka yang makin kecil. Sakit hati itu muncul lagi, tapi segera ia hembuskan napas panjang. Sudahlah, Surya, katanya pada diri sendiri, masa lalu tak bisa diulang. Malam itu,
Pak Surya duduk di depan meja kecilnya sambil menulis surat untuk dirinya sendiri. Jika suatu hari aku pergi, aku harap dunia masih punya ruang untuk orang-orang jujur. Aku tidak menyesal pernah kehilangan jabatan, karena kejujuran adalah jabatan tertinggi yang bisa kumiliki. Tangannya berhenti menulis, matanya mulai berat. Di luar, hujan belum berhenti. Ia menatap langit-langit yang bocor dan tersenyum kecil. Di meja, sebuah amplop lusuh bertuliskan, "Untuk Reno. Jika suatu hari kau kembali," tergeletak di bawah tumpukan buku. Ia menulis surat itu beberapa tahun lalu, berharap suatu hari murid yang dulu ia percaya akan datang lagi. Namun hari demi hari berlalu tanpa kabar. Pagi berikutnya, tetangga sebelah, Bu Yani, datang mengetuk pintu membawa bubur hangat. "Pak Surya, saya bawain sarapan, Pak." Tak ada jawaban. Ia memanggil beberapa kali, lalu mendorong pintu yang ternyata tidak dikunci. Di dalam, Pak Surya sedang duduk di kursinya, masih dengan pena di tangan, matanya terpejam damai. Di meja, teh hangat yang belum sempat diminum masih mengepulkan asap tipis. Bu Yani menjerit kecil memanggil warga lain. Orang-orang berdatangan, beberapa menangis pelan. Di rumah sederhana itu, seorang guru yang pernah berjuang mempertahankan kejujuran akhirnya pergi, tenang, tanpa meninggalkan harta, tapi menyisakan kisah tentang integritas yang tak tergantikan. Hari pemakamannya sederhana. Tak banyak yang hadir. Hanya beberapa tetangga dan murid-murid lesnya. Dari kejauhan, seseorang berdiri diam di bawah payung hitam. Seorang pria muda dengan jas dokter di tangannya. Wajahnya sendu, matanya merah menatap pusara. Ia tak berani mendekat, hanya berbisik lirih. "Maaf, Pak, saya datang terlambat." Itulah Reno, yang kini bukan lagi remaja nakal SMA Nusantara, melainkan seorang dokter muda yang baru pulang dari luar kota. Dan hari itu, untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, ia sadar bahwa utang moralnya pada Pak Surya belum selesai. Waktu melesat begitu cepat. 10 tahun telah berlalu sejak kepergian Pak Surya, namun bayangan tentang sosok guru itu masih begitu hidup di hati Reno. Kini Reno telah menjadi dokter bedah di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Namanya dikenal sebagai tenaga medis muda yang cerdas, teliti, dan berhati hangat. Meski di balik itu, ia memikul luka masa lalu yang tidak pernah benar-benar sembuh. Setiap kali ia mengenakan jas putih dan melihat wajahnya di cermin ruang ganti, ia teringat sosok Pak Surya yang dulu menatapnya penuh harap di ruang kelas sempit. Kalimat terakhir yang diucapkan gurunya sebelum ia gagal lulus SMA masih membekas kuat di kepalanya. "Jangan biarkan kegagalanmu hari ini membuatmu berhenti bermimpi, Ren. Kadang, orang yang tersandung justru menemukan jalan baru." Dan ternyata, Pak Surya benar. Setelah gagal di SMA, Reno sempat tersesat dalam hidup. Ia bekerja serabutan, dari ojek online hingga kuli bangunan, hanya untuk bertahan. Tapi di sela-sela keputusasaan,nya ia teringat akan satu hal, keinginan Pak Surya agar murid-muridnya tidak menyerah. Itu menjadi api kecil yang membuatnya bangkit. Ia mengikuti paket C, melanjutkan kuliah kedokteran dengan beasiswa dari program pemerintah, dan menempuh perjalanan panjang hingga kini berdiri di ruang bedah. Pagi itu, Reno sedang bersiap untuk operasi besar. Seorang pasien lanjut usia dilarikan dalam kondisi kritis akibat serangan jantung. Perawat berlari kecil mendampinginya sambil menyerahkan berkas pasien. "Dok, pasiennya laki-laki, usia sekitar 65 tahun. Nama, Surya Darmawan." Langkah Reno terhenti. Matanya menatap nama itu dengan kaku. Jantungnya berdetak keras. "Ulangi namanya?" tanyanya cepat. "Surya Darmawan, Dok." Dia datang sendirian, tanpa keluarga. Kondisinya parah, tekanan darah turun drastis. Harus segera dibawa ke ruang operasi. Reno membeku. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Nama itu, suara itu, wajah itu, semua menyeruak keingatannya seperti gelombang masa lalu yang menabrak keras. Tanpa banyak bicara, ia berlari menuju UGD. Begitu memasuki ruangan, pandangan Reno langsung tertuju pada tubuh renta di ranjang besi. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, kulitnya pucat, dan napasnya tersengal pelan di balik masker oksigen. Reno mendekat perlahan. Tangannya gemetar saat membuka selimut bagian dada untuk memeriksa detak jantung pasien. Dan di sanalah ia melihat, di pergelangan tangan pasien itu masih terpasang jam tangan tua berkulit coklat yang dulu sering ia lihat di kelas fisika.
Air mata Reno langsung menggenang. Pak Surya? Bisiknya nyaris tak terdengar. Perawat menatap heran. Dok, Anda kenal pasiennya? Reno mengangguk pelan, tapi suaranya parau. Dia guru saya. Waktu terasa melambat. Reno berdiri terpaku di antara lampu-lampu putih UGD, mencoba menahan emosi yang mengguncang. Dalam hati, ia berteriak, "Bapak masih hidup, Bapak masih hidup." Tapi kenapa seperti ini? Dokter jaga lain memanggil, "Dok Reno, kita harus segera operasi. Kalau terlambat 5 menit saja, pasien bisa kehilangan nyawa." Tanpa berpikir, Reno menarik napas panjang. Ia menegakkan tubuh, lalu dengan suara tegas berkata, "Siapkan ruang operasi sekarang. Saya yang akan menangani." Semua orang di ruangan itu menatapnya dengan kaget. Tapi melihat ketegasan di matanya, mereka langsung bergerak. Beberapa menit kemudian, pasien dipindahkan ke ruang operasi. Di balik masker bedah, mata Reno bergetar menatap tubuh lemah gurunya di meja operasi. Lampu sorot putih menyinari wajah tua yang dulu penuh semangat mengajar. Sebelum memulai, Reno menunduk sejenak dan berbisik pelan. "Bapak, dulu Bapak pernah bilang, kebaikan itu akan berputar. Sekarang biarkan saya yang membalas." Asistennya menghitung mundur, dan Reno memegang pisau bedah dengan tangan yang mantap. Operasi pun dimulai. Sementara jarum detik di jam dinding berdetak pelan, Reno bekerja tanpa kenal lelah. Keringat mengucur di dahinya. Setiap gerakannya penuh kehati-hatian. Seolah ia sedang memperjuangkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar nyawa, tapi juga kehormatan, rasa terima kasih, dan janji lama yang belum sempat ia tepati. Beberapa jam berlalu. Ketegangan di ruang operasi terasa menekan. Asisten dokter berkali-kali memeriksa tekanan darah pasien. Hingga akhirnya, saat monitor detak jantung kembali stabil, semua orang menghela napas lega. Reno meletakkan alat bedahnya dan menatap layar monitor. Ia menutup matanya sejenak, dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, air matanya menetes di balik masker bedah. Pasien berhasil diselamatkan. Tapi lebih dari itu, Reno merasa seolah ia baru saja menyelamatkan sebagian dari dirinya sendiri. Beberapa jam setelah operasi, Reno duduk di kursi ruang pemulihan, menatap Pak Surya yang kini tertidur dengan napas pelan. Di meja samping, ia meletakkan selembar amplop tua yang ia simpan selama bertahun-tahun. Surat yang pernah ia temukan dari Bu Yani, tetangga almarhum yang dulu mengira Pak Surya sudah tiada. Di atas amplop itu tertulis tulisan tangan yang dikenalnya. "Untuk Reno, jika suatu hari kau kembali." Reno memejamkan mata, menggenggam amplop itu dengan erat, dan berbisik lirih. "Bapak, akhirnya saya kembali." Sementara di luar jendela, mentari pagi mulai naik pelan, seolah menandai babak baru kehidupan yang menunggu mereka berdua setelah waktu yang panjang memisahkan. Pagi itu, ruang perawatan rumah sakit masih sepi. Hanya terdengar bunyi lembut monitor jantung dan suara napas pelan seseorang yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Pak Surya membuka matanya perlahan. Pandangannya buram, tapi ia bisa merasakan dinginnya udara rumah sakit dan selang infus yang menusuk di tangan. Ia menatap langit-langit putih dan berusaha mengingat apa yang terjadi. Yang terakhir ia ingat hanyalah tubuhnya yang tiba-tiba lemas di pinggir jalan, lalu gelap. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Seorang dokter muda masuk dengan langkah pelan, membawa berkas di tangan. Wajahnya sebagian tertutup masker, tapi matanya tampak lembut, dan entah kenapa, sangat familiar. "Selamat pagi, Pak." Suara dokter itu tenang. "Bagaimana perasaannya sekarang?" Pak Surya menatap lama. Suara itu, cara bicaranya, ada sesuatu yang menggetarkan hatinya. "Maaf, Nak, kita pernah bertemu sebelumnya, ya?" tanyanya pelan. Dokter itu menunduk sebentar, lalu tersenyum di balik masker. Tangannya gemetar kecil saat perlahan membuka masker dari wajahnya. "Bapak nggak salah, Pak," katanya dengan suara bergetar. "Saya Reno. Reno Putra, murid Bapak dulu." Pak Surya tertegun. Matanya membulat, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia menatap wajah itu lama, wajah yang dulu sering ia marahi, tapi juga ia bela habis-habisan. Kini wajah itu lebih dewasa, tegas, dengan mata penuh keyakinan. "Reno?" Suaranya bergetar. "Kamu jadi dokter?" Reno menunduk, menahan haru. "Iya,
"Pak, saya yang menangani operasi Bapak semalam. Dan, Bapak selamat." Untuk sesaat, waktu seolah berhenti di antara mereka. Pak Surya menatap langit-langit, matanya mulai berkaca-kaca. Tuhan, ternyata murid yang dulu hampir justru yang menyelamatkan nyawa gurunya. Reno mendekat, menggenggam tangan tua itu dengan lembut. "Bapak sudah menyelamatkan hidup saya dulu, Pak. Waktu semua orang menyerah, cuma Bapak yang bilang saya masih punya harapan. Sekarang giliran saya membalas." Air mata menetes dari mata Pak Surya, tapi senyum lembut mengembang di wajahnya. "Bapak bangga sekali, Nak. Bapak bangga." Beberapa jam kemudian, Reno duduk di ruang tunggu sambil menatap keluar jendela. Ia masih teringat jelas momen di ruang operasi semalam, saat detak jantung Pak Surya hampir berhenti. Sungguh, seolah takdir mempertemukan mereka di saat yang paling tak terduga. Perawat menghampirinya, membawa berkas tagihan pasien. "Dok, ini biaya operasi dan perawatan awal. Pasien belum punya penanggung." Reno menatap berkas itu, lalu berkata tanpa ragu, "Saya yang tanggung semuanya." Perawat itu sempat kaget. "Dok, jumlahnya cukup besar. Operasi jantung darurat seperti ini." "Saya tahu," potong Reno dengan tenang. "Tapi saya sudah berhutang terlalu banyak pada beliau. Sekarang biarkan saya melunasinya." Perawat itu hanya mengangguk pelan dan berlalu. Reno menatap langit-langit, teringat masa-masa dulu saat ia duduk di bangku belakang, membuat onar, dan Pak Surya dengan sabar menegurnya. Semua itu kini terasa seperti kehidupan yang lain. Keesokan harinya, Reno kembali ke ruang perawatan. Kali ini, Pak Surya tampak jauh lebih segar. Ia duduk bersandar di ranjang, membaca buku catatan kecil yang dibawakan Reno, buku berisi tulisan-tulisan lamanya yang dulu ia temukan di rumah tua milik gurunya. "Bapak masih suka menulis, ya?" tanya Reno sambil tersenyum. Pak Surya mengangguk. "Menulis itu cara Bapak berbicara sama masa depan. Karena mungkin suatu hari, ada yang membaca dan menemukan makna baru di dalamnya." Reno tertawa kecil. "Dan ternyata masa depan itu datang sendiri, Pak. Dalam bentuk operasi darurat." Pak Surya ikut tertawa, tapi kemudian terdiam. "Reno, Bapak sempat berpikir Bapak nggak akan punya arti lagi di dunia ini. Tapi ternyata, kejujuran yang dulu membuat Bapak dipecat, justru menuntun Bapak ke momen ini." "Bapak nggak pernah kehilangan arti," jawab Reno pelan. "Kalau bukan karena Bapak, saya nggak akan sampai di sini. Dulu saya hampir nggak percaya diri buat melanjutkan hidup. Tapi setiap kali mau menyerah, saya ingat kata-kata Bapak, yang jujur mungkin kalah hari ini, tapi dia akan menang di waktu yang tepat." Pak Surya menatap Reno penuh bangga. "Dan sekarang, kamu buktinya." Mereka terdiam sejenak, hanya suara mesin infus yang terdengar. Ada ketenangan yang hangat di ruangan itu. Ketenangan yang lahir dari pertemuan dua jiwa yang pernah tersesat, lalu dipertemukan kembali oleh waktu. Sore harinya, Pak Surya berjalan pelan ke taman rumah sakit dengan bantuan tongkat. Reno menemaninya duduk di bangku yang menghadap kolam kecil. "Dulu Bapak sering bilang, setiap orang punya cahaya sendiri," kata Reno. "Saya baru paham maksudnya sekarang. Cahaya itu bukan cuma soal pintar atau sukses, tapi soal hati yang gak berhenti berbuat baik." Pak Surya tersenyum lembut. "Kamu akhirnya menemukannya, Ren." Angin sore berhembus pelan, membawa ketenangan di antara mereka. Reno menatap sosok tua di sampingnya. Sosok yang dulu dianggap gagal oleh sistem, tapi justru menjadi alasan banyak orang menemukan arah hidupnya. Dalam hati, Reno berjanji, apapun yang terjadi setelah ini, ia tidak akan membiarkan nama Pak Surya hilang begitu saja. Karena di balik setiap keberhasilan yang ia raih, selalu ada satu nama yang membuatnya percaya, seorang guru jujur yang pernah dipecat karena kebenaran. Sementara itu, di tempat lain, kehidupan seseorang yang dulu menjadi sebab runtuhnya karir Pak Surya berjalan dengan penuh kemewahan, tapi tanpa ketenangan. Namanya Aditya Pranata, kini berusia 30 tahun. Dulu ia adalah murid yang nyaris tidak pernah belajar, namun selalu mendapat nilai bagus berkat kekuasaan ayahnya, seorang pejabat pendidikan berpengaruh di masa itu. Kini Aditya bekerja di perusahaan properti milik keluarganya. Jas mahal, mobil mewah, dan rumah besar sudah menjadi keseharian. Tapi di balik semua itu, wajahnya sering tampak murung. Ia jarang tersenyum,
Bahkan setiap malam selalu terbangun karena mimpi buruk yang sama. Wajah seorang guru tua yang menatapnya dengan kecewa, lalu pergi meninggalkan ruang kelas. Dalam mimpi itu, suara Pak Surya selalu terdengar. Nilai bukan segalanya, Aditya. Tapi kejujuran, itu yang menentukan siapa kamu sebenarnya. Kata-kata itu terus menghantuinya. Bahkan setelah 10 tahun berlalu. Suatu malam, Aditya duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan berkas tender proyek besar. Salah satu berkas itu menunjukkan adanya kecurangan, penggelembungan anggaran oleh bawahannya. Ia tahu, jika diam, semua akan beres dan keuntungan besar menantinya. Tapi jika melapor, ia akan berhadapan langsung dengan ayahnya. Tangannya gemetar memegang pena. Di kepalanya terngiang suara Pak Surya, lalu wajah ayahnya yang keras. Ia menutup mata, menunduk dalam-dalam. Kenapa sekarang rasanya sesak banget? Gumamnya lirih. Ia menatap cermin di ruangan itu dan melihat dirinya sendiri. Dewasa, sukses, tapi kosong. Pak Surya, apa Bapak masih hidup? Katanya pelan. Saya pengen minta maaf. Keesokan harinya, Aditya datang ke sekolah lamanya, SMA Nusantara Plus. Ia disambut hangat oleh kepala sekolah baru, Bu Ratih, yang kini menjabat sebagai kepala sekolah menggantikan posisi lama. Aditya Pranata? Wah, sudah lama sekali. Sekarang jadi pengusaha besar, ya? Sapa Bu Ratih ramah. Aditya tersenyum kaku. Iya, Bu, tapi saya kesini bukan untuk urusan bisnis. Saya cuma ingin tahu, apa Bapak Surya masih di sini? Senyum Bu Ratih perlahan memudar. Ia menghela napas pelan. Pak Surya sudah lama nggak di sini, Dit. Setelah dipecat dulu, kabarnya beliau sempat mengajar les anak-anak di rumah. Kami dengar beliau jatuh sakit. Aditya menunduk. Saya dulu penyebabnya, Bu. Saya yang bikin Bapak dipecat. Bu Ratih terdiam lama, menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Saya tahu, ujarnya akhirnya, lembut tapi tajam. Tapi saya juga tahu, penyesalan datangnya selalu setelah kehilangan. Aditya menelan ludah. Matanya mulai basah. Kalau saya mau ketemu beliau sekarang, masih bisa, Bu. Bu Ratih terdiam sesaat, lalu menjawab, beberapa hari lalu, saya dengar beliau dirawat di rumah sakit. Coba cari di RS Medika Utama, mungkin masih di sana. Tanpa banyak bicara lagi, Aditya berpamitan dan segera menuju rumah sakit yang disebut. Sesampainya di sana, langkahnya terasa berat. Lorong-lorong rumah sakit yang dingin dan bau antiseptik membuat jantungnya berdetak kencang. Di resepsionis, ia menyebut nama pasien yang ia cari. Surya Darmawan? Tanya petugas, lalu mengetik cepat di komputer. Iya, masih dirawat di ruang 302, tapi sekarang sedang dijenguk oleh salah satu dokter. Aditya mengangguk dan berjalan perlahan ke arah lift. Jantungnya makin kencang. Setiap langkah terasa seperti beban masa lalu yang menghimpit. Sesampainya di depan pintu kamar 302, ia berhenti. Suara tawa kecil terdengar dari dalam, suara dua orang pria, hangat dan akrab. Ia mengintip sedikit dari celah pintu yang terbuka. Di dalam, ia melihat sosok tua yang sedang duduk di ranjang, tersenyum lemah. Di sampingnya berdiri seorang pria muda berpakaian dokter, wajahnya bersih dan penuh rasa hormat. Aditya tidak salah lihat. Dokter itu adalah Reno, teman sekelasnya dulu. Wajahnya pucat. Ia menatap pemandangan itu dengan dada bergetar. Sosok guru yang dulu ia hancurkan karirnya kini diselamatkan oleh murid yang dulu mereka ejek dan rendahkan. Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia ingin masuk, ingin meminta maaf, tapi lidahnya keluh. Di balik rasa bersalah yang menyesakan, ada kelegaan aneh, bahwa keadilan ternyata masih punya caranya sendiri untuk bekerja. Aditya mundur perlahan, menutup pintu dengan hati-hati agar tidak mengganggu. Ia berdiri di koridor yang sepi, menatap ke langit-langit, lalu berbisik lirih. Terima kasih, Pak Surya. Bapak masih jadi guru, bahkan setelah dunia berhenti menghargai orang jujur seperti Bapak. Malamnya, Aditya duduk sendirian di balkon apartemennya. Angin malam berhembus pelan. Ia menatap ke langit, memegang ponsel yang menampilkan nomor rumah sakit di layar. Ia menulis pesan singkat, tapi tak pernah mengirimnya. Pak Surya, saya murid Bapak yang dulu berbohong. Saya ingin minta maaf. Kalau Bapak sudah memaafkan,
Cukup senyum sekali saja di mimpi saya malam ini. Ia tersenyum tipis, menaruh ponsel di meja, dan menatap bintang yang berkelip. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Karena ia tahu, walau tidak bisa mengulang masa lalu, setidaknya ia bisa mulai hidup dengan cara yang diajarkan oleh orang yang dulu pernah ia rugikan. Dengan jujur, beberapa hari berlalu sejak Pak Surya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Meski tubuhnya masih lemah, semangatnya tampak kembali hidup. Reno, yang kini sering menjenguknya, menjadi sumber kekuatan baru. Setiap kali mereka berbincang, suasana hangat itu seolah mengembalikan kenangan masa lalu. Masa ketika Reno hanyalah murid pemalu yang sering menjadi bahan ejekan. Di ruang tamu rumah sederhana itu, sore tampak teduh. Angin berhembus membawa aroma tanah basah setelah hujan. Reno duduk di kursi, memeriksa tekanan darah Pak Surya sambil tersenyum. Tekanan darahnya sudah stabil. Pak, tapi jangan lupa makan tepat waktu. Ya, katanya lembut. Pak Surya mengangguk. Terima kasih. Reno, kamu bukan cuma dokter yang hebat, tapi juga anak yang baik. Reno terkekeh kecil. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya. Pak, kalau bukan karena Bapak dulu yang sabar menghadapi saya, mungkin saya nggak akan jadi seperti sekarang. Ucapan itu membuat mata Pak Surya berkaca-kaca. Ah, kamu ini. Saya cuma melakukan tugas saya. Namun di balik tawaringan itu, Reno sebenarnya menyimpan sesuatu. Beberapa hari terakhir, ia mendapat kabar dari pihak rumah sakit bahwa ada seseorang yang menanyakan kondisi Pak Surya. Orang itu tidak meninggalkan nama, tapi Reno punya firasat kuat. Itu Aditya, teman sekelasnya dulu, sekaligus orang yang menjadi penyebab kehancuran karir gurunya. Ia sempat bimbang apakah perlu memberitahu Pak Surya atau tidak. Tapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa mungkin waktu sudah cukup lama untuk mempertemukan mereka kembali. Keesokan harinya, Reno mengatur jadwal untuk berkunjung lagi. Tapi kali ini, ia tidak datang sendirian. Sore itu, mobil hitam berhenti di depan rumah kecil Pak Surya. Dari dalam keluar dua orang, Reno dan seorang pria berjas abu-abu, rambutnya tersisir rapi, tapi wajahnya tampak gugup. Pria itu adalah Aditya. Reno menatapnya sebelum masuk. Kamu yakin mau ketemu? Dit, kalau Bapak belum siap, kamu harus siap juga untuk diterima apa adanya. Aditya menunduk. Saya tahu. Saya cuma pengen ngomong langsung. Sekali aja. Setelah itu, saya nggak masalah kalau Bapak nggak mau lihat saya lagi. Mereka berjalan pelan menuju teras. Dari balik pintu, terdengar suara batuk pelan. Pak Surya sedang duduk membaca koran, tak menyadari siapa yang datang. Reno mengetuk pelan. Pak, saya datang lagi. Tapi kali ini saya bawa tamu, katanya. Pak Surya menoleh dengan senyum hangat. Oh, tentu, masuk saja, Nak. Reno memberi isyarat halus pada Aditya untuk melangkah. Dan ketika pintu terbuka lebar, mata Pak Surya membesar, seolah waktu berhenti di tempat. Aditya? Suaranya serak, nyaris tak percaya. Aditya berdiri kaku, wajahnya pucat. Ia menunduk dalam-dalam. Iya, Pak, ini saya. Suasana mendadak hening. Hanya suara burung di luar jendela yang terdengar samar. Pak Surya menatapnya lama, lalu menarik napas dalam. Sudah lama sekali, katanya pelan. Apa yang membuatmu datang ke sini, Nak? Aditya berlutut, tangannya gemetar. Saya mau minta maaf, Pak, atas semua yang saya lakukan dulu. Saya tahu gara-gara saya, Bapak dipecat, dipermalukan, bahkan kehilangan segalanya. Saya pengecut, Pak. Saya nggak berani ngomong jujur waktu itu. Air mata menetes dari matanya. Saya pikir waktu dan uang bisa bikin saya lupa. Tapi ternyata nggak bisa. Setiap malam saya mimpiin Bapak. Dan saya nggak bisa tenang sebelum saya ngomong langsung. Pak Surya terdiam lama. Wajahnya menunjukkan berbagai emosi. Marah, sedih, kecewa, tapi juga iba. Ia memejamkan mata sejenak. Mengingat masa-masa itu, ruang guru yang sunyi, berita pemecatan, dan wajah muridnya yang menunduk tanpa kata. Setelah beberapa saat, ia membuka mata dan berkata lirih. Aditya, kamu tahu kenapa saya kecewa waktu itu? Bukan karena saya kehilangan pekerjaan.
Tapi karena saya kehilangan kepercayaan pada anak yang saya kira bisa jadi orang besar. Tapi lihat kamu sekarang. Datang, mengakui kesalahan, itu sesuatu yang butuh keberanian besar. Aditya menatapnya dengan mata merah. Jadi, Bapak nggak benci saya? Pak Surya tersenyum lemah. Benci itu cuma bikin hati tambah berat. Saya sudah lama memaafkanmu, Nak. Mungkin bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena saya ingin tenang. Kalimat itu membuat Aditya terisak. Ia menunduk, mencium tangan gurunya yang gemetar. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Reno yang sejak tadi diam, ikut menunduk haru. Ia menyaksikan bagaimana dua masa lalu yang hancur kini perlahan disembuhkan oleh keberanian dan pengampunan. Sore itu, mereka bertiga duduk bersama di teras kecil, menikmati teh buatan Reno. Suasana menjadi ringan, bahkan sempat diselingi tawa kecil ketika Pak Surya mengenang kelakuan Aditya dan Reno di masa sekolah. Dulu kamu yang paling sering tidur di kelas, Dit, canda Pak Surya. Aditya tertawa lirih. Iya, Pak. Tapi sekarang saya nggak bisa tidur nyenyak kalau belum minta maaf sama Bapak. Reno menimpali, berarti sekarang baru bisa tidur tenang, ya? Mereka tertawa bersama. Tawa yang sederhana, tapi penuh makna. Matahari mulai turun, menebar warna jingga ke langit. Cahaya senja memantul di wajah mereka, membuat suasana terasa damai. Pak Surya menatap dua muridnya itu, lalu berkata pelan, "Kalian berdua sudah jauh lebih dari yang pernah saya harapkan. Saya dulu cuma guru biasa, tapi bisa melihat murid saya tumbuh seperti ini. Rasanya semua perjuangan dulu nggak sia-sia." Aditya dan Reno saling pandang, lalu menunduk hormat. Di dada masing-masing, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Rasa lega, penyesalan, dan penghormatan yang menyatu. Hari itu, di rumah kecil di pinggir kota, sebuah pertemuan tak terduga telah menutup luka lama yang selama ini tak tersentuh oleh waktu. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, hidup Pak Surya terasa jauh lebih ringan. Luka lama yang dulu terus menghantuinya kini mulai sembuh pelan-pelan. Rumah kecilnya kembali dipenuhi tawa, bukan lagi kesunyian. Reno sering datang untuk memeriksa kesehatannya, sementara Aditya kadang ikut menemani, membawa buah tangan sederhana atau hanya sekadar duduk berbincang. Hari itu, pagi tampak cerah. Pak Surya sedang menyapu halaman ketika sebuah mobil putih berhenti di depan rumahnya. Dari dalam keluar seorang wanita berpenampilan profesional dengan map di tangan. Ia memperkenalkan diri. "Selamat pagi, Pak Surya. Saya dari Dinas Pendidikan Kota. Kami datang membawa surat." Pak Surya kebingungan. "Surat? Dari dinas?" Wanita itu tersenyum sopan. "Iya, Pak. Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang dan rekomendasi dari pihak sekolah lama Bapak, serta dukungan dari beberapa mantan murid Bapak, termasuk Dr. Reno Pradipta dan Saudara Aditya Wicaksono, kami ingin menyampaikan bahwa nama Bapak telah direhabilitasi secara resmi. Semua catatan pemecatan dihapus, dan Bapak akan menerima penghargaan sebagai pendidik teladan." Tangan Pak Surya gemetar. Ia menatap surat itu lama, matanya berkaca-kaca. "Jadi, nama saya sudah bersih?" Wanita itu mengangguk dengan senyum tulus. "Sudah, Pak. Bapak bahkan akan diundang ke Balai Kota minggu depan untuk menerima penghargaan langsung dari Wali Kota." Pak Surya menatap langit. Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan lega. "Terima kasih, Tuhan, akhirnya semua ini selesai." Beberapa hari kemudian, Balai Kota tampak ramai. Di panggung besar dengan latar bertuliskan, "Apresiasi pahlawan tanpa tanda jasa," Pak Surya berdiri di barisan depan. Ia mengenakan jas abu-abu tua yang disumbangkan oleh Aditya, dasi biru tua yang diberikan Reno, dan sepatu hitam mengilap milik lamanya yang sudah diperbaiki tukang sepatu di ujung gang. Ketika namanya dipanggil, tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Banyak wajah-wajah yang tak ia kenali, tapi beberapa di antaranya membuat hatinya bergetar. Mantan murid, kolega lama, dan bahkan kepala sekolah baru yang memberi hormat dengan hormat penuh. Wali Kota menyerahkan piagam itu dengan senyum. "Terima kasih, Pak Surya, atas dedikasi dan keteguhan Bapak menjaga kejujuran dalam dunia pendidikan. Mungkin Bapak pernah jatuh, tapi integritas seperti Bapaklah yang membuat generasi berikutnya bisa berdiri." Ruangan kembali bergemuruh oleh tepuk tangan. Di antara kerumunan, Reno dan Aditya berdiri berdampingan,
tersenyum bangga. Mata mereka bertemu dengan Pak Surya di atas panggung. Saling mengangguk kecil, tanpa kata, tapi penuh makna. Setelah acara selesai, mereka bertiga berjalan bersama ke taman kota di belakang balai. Langit sore berwarna keemasan, burung-burung berterbangan pulang. Pak Surya duduk di bangku taman, memandangi dua muridnya yang kini sudah tumbuh menjadi pria dewasa yang ia banggakan. "Lucu ya," katanya lirih. "Dulu saya pikir semua perjuangan saya berakhir sia-sia. Tapi ternyata, Tuhan punya cara lain membalasnya." Reno tersenyum. "Takdir kadang memang muter jauh, Pak. Tapi ujungnya selalu balik ke tempat yang benar." Aditya menimpali, "Bapak nggak pernah benar-benar jatuh. Dunia aja yang butuh waktu buat sadar siapa yang jujur dan siapa yang nggak." Pak Surya tertawa kecil. "Kalian ini bisa aja ngomongnya. Tapi saya senang, benar-benar senang." Mereka bertiga terdiam sejenak, menikmati damainya suasana. Lalu Reno berkata, "Pak, saya ada rencana. Rumah sakit tempat saya bekerja butuh pengajar untuk program edukasi sosial. Kalau Bapak mau, kami ingin Bapak jadi pembimbing sukarlawan muda." Pak Surya menatap Reno, terkejut sekaligus tersentuh. "Kamu yakin, Nak? Saya sudah tua, mungkin gak seaktif dulu." Reno tersenyum. "Justru itu, Pak. Kami butuh sosok seperti Bapak, yang bisa ngajarin bukan cuma teori, tapi nilai." Pak Surya terdiam lama. Lalu ia tersenyum lembut. "Baiklah. Kalau itu bisa bermanfaat untuk orang lain, kenapa tidak?" Matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Angin berembus lembut membawa suara tawa mereka bertiga. Di wajah Pak Surya, terpancar ketenangan yang sudah lama hilang. Ia tak lagi hanya guru yang dipecat karena menolak nilai bagus untuk anak pejabat. Kini, ia adalah simbol keteguhan, seseorang yang diajarkan dunia untuk sabar hingga kejujuran sendiri yang akhirnya memulihkan semuanya. Dan ketika Reno berdiri, menatap langit jingga sambil berkata, "Sekarang giliran saya yang belajar dari Bapak lagi." Pak Surya menepuk bahunya, tersenyum. "Tidak, Reno, sekarang kita belajar bersama." Sore itu menjadi saksi bahwa waktu mungkin bisa memisahkan orang, tapi kebenaran, seberapapun lama disembunyikan, akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kalau kamu terinspirasi dengan perjuangan Pak Surya, jangan lupa subscribe channel Dira Story agar tak ketinggalan kisah penuh makna lainnya.